5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Gusnadi Wiyoga, Prestasi di Tengah Keterbatasan. Apa ya isi bacaan ini? Yuk kita simak bersama-sama. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains atau OSN ya, Olimpiade Sains Nasional 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School atau ICAS wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak loh. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong pada tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu ia tidak menang. Namun hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Nah, itu tadi kisah inspiratif dari Yoga, seorang siswa yang dari Yogyakarta ini adik-adik, yang sangat terkenal karena dia sudah menjadi pemenang ya, mendapatkan medali perak sampai di luar negeri loh dalam bidang olimpiade. Nah, adik-adik tentunya kalian juga ingin berprestasi seperti Yoga kan? Kalian bisa mencontoh Yoga ini. Walaupun dalam keterbatasan ekonomi keluarganya, tapi dia tekun belajar. Dia tidak mengikuti bimbingan belajar atau kursus. Dia hanya belajar secara mandiri. Tapi hasilnya begitu luar biasa ketika kalian terus tekun dalam belajar seperti Yoga ini adik-adik. Adik-adik, apa prestasi yang Gusnadi Wiyoga berikan di sini? Nah, apa sih prestasinya? Oh, ternyata dia meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional. Nah, lalu setelah itu dia dikirim ke mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School ya, wilayah Asia Pasifik pada tahun 2011 dan mendapatkan medali perak.
Apa usaha yang yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? Nah, usahanya apa? Ya, yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, yoga itu tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh yoga? Nah, sikap baik ini tentunya bisa kita tiru adik-adik. Sikap baik yang dimiliki yoga adalah mau bekerja keras, tekun belajar, dan bersemangat untuk meraih prestasi. Apa sikap yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Ya, tentunya mencerminkan sila kelima Pancasila karena Gus Nadi itu mau bekerja keras. Adik-adik tentunya masih ingat sila kelima Pancasila yang disimbolkan padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk sila kelima ini memiliki makna yang pertama, adil. Adil itu belum tentu artinya sama adik-adik, bukan sama ya. Adil itu sesuai dengan porsinya. Berikutnya mau bekerja keras seperti Gus Nadi atau yoga tadi mau bekerja keras itu berarti dia sudah melaksanakan sila kelima dalam Pancasila. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, padi dan kapas ini digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Padi itu berhubungan dengan pangan atau makanan, sedangkan kapas itu berhubungan dengan sandang atau pakaian kita, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini Edo dan teman-temannya sedang belajar. Mereka membagi tugas mereka secara adil sesuai dengan pengamalan sila kelima. Apakah Edo sudah membagi pekerjaan secara adil? Nah, Edo sudah bersikap adil dengan membagi pekerjaan ke seluruh anggota kelompoknya. Apa sikap Edo dan teman-temannya itu mencerminkan sila kelima Pancasila? Ya, tentunya mencerminkan sila kelima Pancasila. Salah satu sikapnya adalah adil dalam memberikan tugas. Itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Apa yang akan terjadi jika pada saat kerja kelompok tugas tidak dibagi secara adil adik-adik? Apa yang akan terjadi? Ya, jika tugas tidak dibagi secara adil, maka akan ada anggota yang menerima tugas sangat banyak dan ada juga yang tidak kebagian tugas. Maka ketika kalian mengerjakan tugas kelompok, kalian harus membaginya secara adil. Sikap apa lagi yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum, suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Jadi kalian harus memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap pada sila kelima ini. Nah, selain itu, dalam sila kelima ini kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros, berarti rajin menabung ya adik-adik ya, dan suka bekerja keras, tidak bergaya hidup mewah, dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya
Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.